Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini kelompok kita akan menjelaskan tentang analisis dan perbandingan material stainless steel dan steel alloy di pemasangan bracket air conditioner atau disebut AC. Baik, langsung ke tahap materi. Dan di slide pertama ini ada judul yang kita teliti, yaitu analisis dan perbandingan material stainless steel dan steel alloy bracket air conditioner atau AC. Dan kelompok di sini ada 5 orang. M. Andi Fajar Hermawan, M. Rival Priyatna, dan saya sendiri yang Krisna Bagiana. Saya sendiri juga selaku moderator di sini, dan urutan pembacaan materinya atau penyampaian materi 4 sampai 5 itu Andi, 6 sampai 7 itu Mumtaz, 8 sampai 10 itu Akbar, dan serta kesimpulan serta saran akan dibacakan oleh Rifa. Baik, mempersingkat waktu, saya lanjut aja ke berikutnya. Pendahuluan. Bracket adalah perangkat yang dirancang khusus untuk menopang dan mendukung barang untuk dipasang di bagian dinding supaya terlihat rapi, memaksimalkan ruang penyimpanan, meningkatkan keamanan penyimpanan, dan juga memberikan tampilan estetis yang menarik. Itu harus mampu menopang berat benda dengan aman dan memberikan stabilitas selama penggunaan sehari-hari. Salah satu permasalahan penggunaan bracket tudukan AC terbuat dari logam khusus dan baja mengalami korosi sehingga mengurangi kekuatan dan umur pakai dari komponen tersebut. Pada penelitian ini, material yang digunakan adalah stainless steel dan aluminium 6061 atau 6061. Pemilihan material juga dipilih untuk kekuatan dan daya tahan terhadap korosi. Sementara penggunaan pada logam menggunakan kayu jati untuk menambah keestetikan yang tinggi. Peneliti mencari perbandingan apakah material stainless steel akan lebih baik daripada aluminium 6061 ataupun bisa sebaliknya. Faktor keamanan menjadi faktor utama peneliti dicari. Diharapkan bahwa hasil analisis kekuatan menggunakan Autodesk Inventor ini dapat menjawab manakah material yang bagus untuk bracket AC, perangkat yang menyediakan simulasi terbaik dan integrasi di industri. Perangkat ini digunakan untuk perhitungan stres, defleksi, dan simulasi gerakan yang memungkinkan para ahli mesin untuk mengoptimalkan dan memvalidasi prototipe digital sebelum produk fisik dibuat. Simulasi dilakukan dengan mempertimbangkan batasan dan kondisi nyata di dunia nyata. Baik, kita lanjut ke berikutnya, dibacakan oleh Andi. Di slide ini dengan isi studi literatur. Dalam penelitian kali ini, peneliti melakukan studi literatur untuk mendukung dalam penulisan sebagai dasar atau acuan penyusunan jurnal penelitian tersebut. Pertama, bracket yang dirancang khusus untuk mendukung barang untuk dipasang di bagian dinding supaya barang terlihat rapi, semaksimalkan ruang penyimpanan, meningkatkan keamanan penyimpanan, dan juga memberikan tampilan estetis yang menarik. Autodesk Inventor. Autodesk Inventor adalah software drafting 3D pertama. Apakah parametrik, artinya geometri yang ada dikendalikan oleh parameter, dimensi, dan batasan sketsa yang berlaku mengontrol bentuk ukuran model stainless steel. Stainless steel merupakan jenis bahan material yang terbuat dari logam dan paling banyak digunakan untuk hampir semua kebutuhan manusia. Steel alloy. Steel alloy bisa disebut juga baja paduan, merupakan baja yang ditambah unsur paduan atau elemen dalam jumlah total kurang dari 50% berat total yang bertujuan untuk meningkatkan sifat mekanik baja tersebut. Unsur yang paling banyak digunakan untuk baja paduan yaitu mangan, kromonium, silikon, nikel, fosfor,
belerang, dan unsur lainnya. Pond mistress merupakan indikator yang mengukur kegagalan material dengan resultan 3 tegangan utama atau biasa disebut principal stress. Kegagalan diprediksi jika nilai tegangan pond mis lebih besar dari tegangan luluh material. SP lebih besar dari SC. Safety factor, faktor yang menunjukkan tingkat kemampuan suatu bahan teknik menerima beban dari luar, yaitu beban tekan maupun tarik. Faktor ini identik dengan perbandingan antara tegangan izin allowable stress dengan tegangan terbesar maksimum stress yang terjadi. Next, yaitu selanjutnya slide metodologi. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian eksperimental atau experimental research. Dengan pendekatan kualitatif, eksperimen menurut Kerlinger adalah sebagai suatu penelitian ilmiah di mana peneliti memanipulasi dan mengontrol satu atau lebih variabel bebas dan melakukan pengamatan terhadap variabel-variabel terikat untuk menemukan variasi yang muncul bersamaan dengan manipulasi terhadap variabel bebas tersebut. Baik, terima kasih kepada saudara Andi. Kita lanjut ke alat dan bahan desain bracket yang dibacakan oleh saudara Mumtaz. Silakan. Di sini ada alat dan bahan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Autodesk Inventor sebagai software yang digunakan pada saat menganalisis tegangan pada bracket AC. Bahan yang digunakan sebagai perbandingan yaitu stainless steel dan steel alloy. Desain bracket AC. Bracket AC dirancang khusus untuk menopang dan mendukung barang untuk dipasang di bagian dinding, supaya barang terlihat rapi, memaksimalkan ruang penyimpanan, meningkatkan keamanan penyimpanan, dan juga memberikan tampilan estetis yang menarik. Di sini ada dua gambar. Yang pertama gambar desain bracket AC. Di bawahnya berikut merupakan desain gambar sesuai dengan tabel material dan fisikal di atas. Yang kedua ada gambar circuit phase dan pitch constraint. Pembebanan pada stainless steel dan steel alloy bracket AC ada di bagian atas bracket dengan total magnitude sama dengan 50 Newton. Vektor X sama dengan 0 Newton, vektor Y sama dengan 0 Newton, dan vektor Z sama dengan minus 50 Newton. Oke, baik, untuk gambar desain sudah disampaikan. Kita lanjut lagi ke hasil dan pembahasan akan disampaikan oleh saudara Akbar. Monggo. Hasil dan pembahasan. Tegangan von Mises. Tegangan von Mises menjadi faktor penentu apakah material akan mengalami kegagalan atau tidak. Material dikatakan mulai luluh saat tegangan von Mises mencapai nilai kritis yang disebut sebagai kekuatan luluh, yield strength. Kekuatan luluh adalah tegangan minimum saat material mulai kehilangan sifat elastisnya atau sifat material untuk kembali ke bentuk semula. Luluh akan terjadi jika tegangan desain melampaui kekuatan luluhnya. Di sini ada gambar 4.1.1 yaitu tegangan von Mises stainless steel dan gambar 4.1.2 tegangan von Mises steel alloy. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa tegangan von Mises minimanya sama antara kedua material, sedangkan nilai maksima material steel alloy kurang lebih 5 kali lebih baik daripada material stainless steel. Tegangan von Mises minima dan maksima material steel alloy pada gambar 4.1.2 sebesar 0 MPa dan 95,7 MPa. Sedangkan tegangan von Mises minima dan maksima material stainless steel pada gambar 4.1.1 sebesar 0 MPa dan 515,2 MPa. Displacement merupakan salah satu indikator penting untuk menentukan apakah material yang digunakan cukup tangguh untuk menahan beban sesuai yang diinginkan. Displacement terjadi sebagai akibat material menerima gaya atau beban. Sekecil apapun beban yang bekerja, material akan mengalami perubahan bentuk dan ukuran. Semakin rendah nilai displacement, maka semakin kuat suatu material. Ini gambar
Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa tegangan displacement material alloy pada gambar 4.2.2 lebih baik daripada material stainless steel pada gambar 4.2.2 displacement material steel alloy yaitu sebesar 0,44609 mm. Sedangkan deformasi material stainless steel yaitu sebesar 4,452 mm. Safety factor. Faktor keamanan atau safety factor merupakan indikator untuk memastikan apakah konstruksi yang dirancang cukup aman atau tidak untuk menahan beban. Faktor keamanan merupakan perbandingan antara tegangan izin material dengan tegangan yang terjadi. Semakin tinggi nilai safety factor, maka semakin aman suatu konstruksi. Safety factor minimal suatu material dikatakan aman adalah 1. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa steel alloy pada gambar 4.3.2 memiliki nilai safety factor yang lebih tinggi daripada material stainless steel. Pada gambar 4.3.1, safety factor material steel alloy sebesar 2,61 yo. Sedangkan safety factor material stainless steel sebesar 0,49 yo. Baik, untuk pembahasan dan hasil sudah disampaikan oleh Saudara Akbar. Untuk selanjutnya kesimpulan akan dilanjutkan oleh penyampaian oleh Saudara Ripa. Boleh dibacakan. Jadi kesimpulan, jadi hasil penelitian jurnal tersebut, desain bracketnya menggunakan material stainless steel memiliki massa lebih ringan dibandingkan material steel alloy. Stainless steel 0,26 sebesar 0,7528 kg. Nilai yang modulus dan shear modulus material stainless steel lebih besar daripada material steel alloy. Meskipun demikian, nilai ultimate tensile strength material steel alloy lebih besar daripada material stainless steel. Dan nilai yield strength dan cohesion rate adalah material stainless steel dan stainless alloy memiliki nilai yang sama. Pada pembebanan 5 kg, 5 Newton, 50 Newton, material steel alloy memiliki nilai displacement yang lebih rendah daripada stainless steel. Displacement material stainless steel sebesar 9 mm, sedangkan material stainless steel memiliki 4,452 mm. Pada pembebanan 5 kg, 50 Newton, material steel alloy memiliki faktor keamanan lebih baik daripada stainless steel, yaitu sebesar 6,61. Nilai ini sangat aman saat menahan beban. Masuk ke saran. Dari hasil penelitian tersebut, peneliti menyarankan bahwa material steel alloy lebih baik digunakan untuk bracket asok dengan beban 5 kg 50 Newton karena steel alloy memiliki tegangan von Mises displacement dan seperti faktor yang lebih baik daripada material stainless steel. Baik, terima kasih untuk penyampaiannya kepada Andi, Mumtaz, Akbar, serta Rifa, serta untuk materi di sini sampai tadi di saran. Mungkin kalau misalnya ada kata-kata kurang jelas atau ada pertanyaan, bisa langsung konfirmasi. Untuk sebelumnya, mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau salah dalam pengertian di saat pembikinan proyek ini. Saya Yayang Sutisna serta rekan-rekan yang lain berterima kasih juga kepada dosen. Untuk sebelumnya saya mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih.